Si hantu ini bilang, hihi, suka, ganteng banget. Dibalaslah sama si Malik nih, nggak mau, kan kamu udah meninggal. Jelek lagi soalnya meninggalnya. Suruh siapa gores-gores tangan gara-gara laki-laki. Badabing badabu, hai bestiana-bestiani, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Balik lagi sama aku ke channel aku Monica Raja Lele. Nama aku Rachel or Lele, whatever you wanna call me. Dan sorry banget, harusnya kemarin 2 hari Kamis sama Jumat aku tuh upload ini ya, Spooktober. Tapi aku kemarin gak upload karena mata aku lagi sakit. Jadi aku kayak, oke, istirahat dulu. And today, seperti biasanya kita akan memulai dengan Spooktober. Dan kali ini aku mau bacain cerita dari salah seorang subscriber. Dia tuh punya cerita horor dan ini aku akan bawain di Spooktober hari ini. Dan buat kalian yang punya cita-cita horor, cita-cita yang creepy gitu, kalian boleh banget untuk kirim ke aku. Bisa di emailnya ada di description box. Nanti pasti aku bakalan bacain di Spooktober selanjutnya. Dan untuk cerita yang hari ini aku pengen bahas, nih aku sambil baca ya. Ini dari... dia pengen namanya disamarin jadi Yaya. Ya, salah seorang subscriber yang pengen dipanggil sebagai Yaya. Nah, sebelum kita mulai ke cerita horornya Yaya ini, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. Dan jangan lupa juga kalau aku udah punya podcast, Don't Cross the Line, linknya ada di description box. And now, let the spook begin. Ini aku akan, ceritanya lumayan panjang, jadi akan aku bacain aja. Halo Kak Rachel, tolong samarin nama dan tempat yang aku tulis ya. Buat kota gak apa-apa kok Kak, dan panggil aja aku Yaya. Sebelumnya, aku mau ceritain latar belakang dari keluarga dan latar belakang kenapa bisa kejadian semuanya. Aku 4 bersaudara, anak terakhir, dan umurku sama kakak-kakakku lumayan jauh, sekitar 12-16 tahun. Jauh banget ya. Keluarga aku tuh termasuk keluarga yang addicted sama hal yang berbau mistis. Kayak cita-cita horor, film-film, dan aku juga sebenarnya dari kecil udah suka banget baca atau nonton horor. Tapi waktu kecil aku tuh penakut banget sebenarnya. Sekeluarga aku sering banget ngalamin hal yang mistis, kecuali papa aku. Dan hal ini tuh susah buat dijelasin. Contohnya, mama dan kakakku yang ketiga tuh sering banget ngalamin hal-hal aneh. Kakak aku yang pertama sering banget kesurupan, dan kakak keduaku yang suka gak tahu ya, somehow bisa baca pikiran orang. Dan aku juga dari SMP bisa lihat, berkomunikasi, dan sering kesurupan. Salah satu kejadian yang pernah terjadi di keluarga aku, jadi dulu ada kejadian di mana mama aku punya semacam doppelganger. Kalian baca gimana sih doppelganger? Jadi kalian kalau misalnya nggak tahu, doppelganger tuh kayak semacam cloningan kita ya, bukan cloningan ya, kayak kembaran kita, tapi ini kayak aku cuma bacanya cuma di creepypasta gitu. Aku nggak tahu if this such thing beneran ada di dunia nyata. Jadi mama aku tuh kayak punya doppelganger. Dulu keluarga aku tinggal di kota Bogor, tapi keluarga dari pihak mama semuanya tinggal di Bandung. Jadi orang tua aku tuh sering bolak-balik Bogor Bandung. Nah, dulu pas mama belum hamil aku, papa sama mama lagi ke Bandung. Di rumahku yang di Bogor ada 3 kakakku, 1 sepupu, dan 2 ART. For your information, mamaku tuh punya kebiasaan kalau sampai rumah langsung cuci tangan, cuci kaki, ganti baju, dan cuci muka di kamar mandi. Habis itu mamaku selalu ngeringin kakinya di keset depan kamar mandi sambil lap muka pakai handuk kecil. Dan mama suka tidur dengan keadaan lampu mati dan pintu kamar dikunci. Nah, di hari kejadian, mama sama papaku tuh dua-duanya harusnya ada di Bandung. Tapi suatu hari, mama tiba-tiba pulang tanpa papa dan diajak ngobrol sama orang-orang rumah. Tapi anehnya jawabnya cuma seadanya, kayak iya, enggak, Tapi dia ngelakuin kebiasaan dia kayak cuci tangan, cuci kaki, keset-keset depan kamar mandi, dan lap muka depan kamar mandi juga. Abis itu masuk kamar dan kunci pintu. Di situ orang-orang di rumah ngebiarin karena mereka pikir mama kecapean baru pulang dari Bandung. Besoknya, pas orang-orang rumah bangunin mama buat nyuruh sarapan, pintu kamar mama masih dikunci. Terus yang lain mikirnya kayak, oh mama paling masih tidur nih. Walau sebenarnya nggak mungkin karena mamanya itu orangnya rajin, jadi bangunnya selalu pagi. Nggak lama, kakakku ditelepon sama mama buat ngabarin kalau mama nggak jadi pulang minggu itu karena masih ada urusan di Bandung. Jelas yang lain pada kaget dan cerita sama mama. Tapi mama bener-bener gak bohong dan bisa mastiin kalau mama emang masih di Bandung. Oh my god, ini ngingetin aku sama, kalian tahu gak sih dulu sempat ada cerita yang viral di universitas di Semarang. Aku lupa nama universitasnya apa. Yang mana si profesornya datang ngajar depan kelas, tapi ternyata profesor yang asli SMS ketua kelas dan bilang kalau hello, gak jadi ya kelas hari ini.
Dan ini juga ngingetin aku sama cerita creepypasta yang ada anak, orang ibunya baru pulang, terus tiba-tiba ada suara dari dapur, ibunya bilang, "Jangan bukain pintu, itu bukan mama kamu." I don't like this. Semasa aku kecil, aku tinggal di Bogor dan aku punya beberapa memori serem. Kayak ngelihat kakakku kesurupan kuda, dan dia kayak ngamuk, nyeruduk-nyeruduk kayak kuda gitu. Dan bahkan dia juga bunyi kayak gitu. Dan aku juga pernah lihat kakak keduaku waktu hamil kesurupan sampai kayak nindihin perutnya dan berusaha mukul perut. Oh my god. Jadi kakak keduanya tuh hamil dan dia kesurupan dan dia tuh nindihin perutnya. Jadi kayak posisinya dia tengkurap gitu ya, dan dia mukul perutnya. Aku juga diceritain mama kalau dulu pas aku masih 1 tahun, mama papa lagi di puncak mau balik ke Bogor dari Bandung. Jadi kayaknya mereka dari Bandung mau ke Bogor, ini posisinya lagi di puncak lah, OTW pulang. Di situ aku nangis kejar terus katanya udah dikasih ASI tapi tetap nggak mau. Sampai akhirnya mama dan papa aku lihat kuntilanak yang melayang ke depan kaca mobil, terus dia terbang ke atas. Untungnya di situ kita semua nggak kenapa-napa. Skip ke masa aku SMP, di SMP ku pernah ada kasus kesurupan massal. Dan aku yang waktu itu masih penakut banget jadi was-was karena teman sebangku aku anak yang bisa ngeliat. Gak lama aku dipanggil sama anak kelas sebelah karena sahabat aku yang beda kelas asmanya kambuh dan pengen ditemenin sama aku di UKS. Singkat cerita, pas aku lagi nemenin temanku yang asma itu di UKS, tiba-tiba ada 2 anak PMR, palang merah remaja. 2 anak PMR itu perempuan dan mereka kesurupan. Mereka tiba-tiba ketawa-tawa sendiri, marah-marah sendiri, ngamuk satu sama lain sendiri. Gak lama, guru-guru dan anak PMR yang lain mulai datang dan misahin mereka berdua dan bawa temanku ke tempat yang lebih aman. Sedangkan aku gak tahu kenapa, kayak penasaran aja, pengen lihat yang kesurupan. Walaupun waktu itu dia juga takut. Ini gue banget nih, penasaran tapi takut. Salah satu yang masih kesurupan itu masih ada di UKS sama aku, beberapa guru dan anak PMR lain. Di situ dia teriak-teriak sambil nunjuk-nunjuk kita. Kalian semua pembunuh. Karena di sekolahku tuh ada rumor kalau dulu ada anak siswa yang ketabrak depan sekolah. Cuma aku juga kurang ngerti apa kaitannya sama dia ngatain kita pembunuh. Karena kejadian kecelakaan itu udah lama banget, sekitar tahun 80-an. Setelah yang kesurupan agak tenang, kita semua dibubarin buat balik ke kelas masing-masing. Dari sini aku udah mulai ngerasain yang aneh-aneh. Awalnya aku kayak pengen ngeliatin ke satu titik di luar kelas. Makin diliatin badan aku makin berat. Terus aku tiba-tiba pengen nangis gitu dan kata orang-orang selama perjalanan aku bengong gak ngedip-ngedip kecuali disadarin orang. Gak suka deh nih kalau udah ada kesurupan-kesurupan gini nih. Masalahnya gimana ya, aku adalah tipe orang yang mikir kalau misalnya ada orang yang kesurupan, kita tuh nggak tahu apakah orang itu bisa balik atau enggak. Selama ini kan kita selalu dengarnya bagus-bagusnya aja, kalau pasti balik, pasti sembuh, pasti sadar. Pernah bayangin nggak sih kalau misalnya orang kesurupan terus nggak balik-balik, terus kita nggak tahu badannya si orang itu kemana, kayak jiwanya tuh kemana. Dari situ aku mulai sering lihat sekelebatan. Tiap mau menstruasi pasti ada aja kejadian aneh. Sampai waktu lagi ganti baju di toilet cewek, ada yang ketawa di kuping aku. Sampai aku juga disukain sama makhluk yang ada di tempat aku ngumpul di Karang Taruna komplek. Jadi buat gambarannya, di tempat nongkrong itu tuh di deket-deket situ tuh ada pohon. Nah itu antara pohon nangka atau pohon jambu gitu. Dan di seberang tempat nongkrongnya itu ada sekolah. Dia juga cerita, aku pertama kali ketemu sama dia di situ. Aku lihat dia lagi liatin kita beres-beres setelah acara 17 Agustusan sambil goyang-goyangin kakinya dan ketawa-tawa lihat temen cowok aku. Temen cowok aku ini emang ganteng kak, dan waktu itu posisinya aku lagi deket banget sama dia yang kemana-mana bareng. Setelah cewek itu sadar aku bisa lihat dia mulai deket-deketin aku dan nanya terus pakai bahasa Sunda. Mana bisa ningali aingnya? Aku nggak tahu bahasa Sunda, kalian mungkin ada yang ngerti bisa translate di bawah. Terus dia juga maksa pengen bisa ikut terus sama aku supaya dia bisa deket sama cowok tadi. Aku sampai mual banget karena dia ikutin aku terus kemanapun. Sampai acara 17 Agustusan beres dan semua panitia mau cari makan pun dia masih ikut-ikut. Bahkan kak, sampai aku udah naik ke mobil setengah perjalanan, dia masih ikut sambil terbang sebelah mobil dan mukanya tetap liatin aku. Lu bayangin kuntilanak terbang gitu di sampingin. I don't like this. Di situ aku takut banget dan sampai teriak-teriak ke teman-teman aku, nggak boleh ikut, bilangin nggak boleh ikut, please, aku nggak mau dia ikut. Cuma karena teman-temanku di situ nggak bisa lihat, jadi mereka bingung sendiri dan cuma bisa puterin ayat-ayat suci. Terus pas akhirnya aku sama yang lain sampai di tempat tujuan, si Kunti itu nggak ada dan nggak tahu kemana. Bayangin saingan lo kuntilanak. Bayangin lo punya gebetan, saingan lo kuntilanak. Gue sih Bye, ambil cowok ini. Tidak, gue gak akan deket sama dia lagi. Setelah itu aku kira memang itu cewek udah pergi aja. Taunya di tahun 2019 pas aku lagi latihan ujian praktek drama di sekolah,
dan ngelebihin batas waktu yang dikasih sama guru di sana, aku kenal lagi nih. Aku lihat makhluk tinggi besar di sekolahku. Matanya merah, tingginya sekitar 2 lantai sekolah. Wow. Badannya berbulus, terus semua giginya bertaring. Aku akhirnya dibawa ke rumah salah satu temanku yang emang keluarganya agamis dan religius banget. Saat itu sampai ustadz daerahnya datang buat doa-doain aku, kasih air doa, dan mencetin jempol aku. Di situ aku juga ketemu lagi sama cewek ini. Waktu itu posisi aku udah gak deket sama Malik dan aku udah punya pacar. Tapi cewek ini maksa banget buat ketemu Malik dan malah nyuruh aku jauhin pacar aku. Oh gak make sense ini kuntilanaknya gimana sih? Lo mau deketin Malik? Tapi cewek ini kan gak pacaran sama Malik. Dia sampai nungguin terus di depan rumah temanku sampai aku histeris minta tolong pintunya buat ditutupin dan aku gak mau pulang. Bahkan awalnya aku gak mau turun dari mobil pas dibawa ke rumah temanku. Berhari-hari setelah itu, cewek ini udah mulai hilang lagi, tapi aku makin jelas lihat hal-hal yang kayak aneh gitu. Dan makin lama dilihat makin aneh. Bahkan yang aneh-aneh ini tuh berani buat nembus barang di depanku. Bahkan yang lihat gak cuma aku doang, tapi temanku yang awam juga bisa lihat hal yang aku lihat itu. Wah, ini udah creepy banget sih nih. 2 tahun berlalu, aku udah mulai bisa ngontrol kemampuan aku dan udah gak mikirin tentang cewek itu lagi. Sampai akhirnya di awal tahun 2021, aku dan teman-teman komplek mutusin buat ngadain acara di salah satu apartemen yang ada di Bandung. Dan ada 12 orang yang ikut, 3 cewek dan 9 cowok. Ceweknya ada aku, temanku yang sebut aja namanya Ratna, sama Putri. Sedangkan cowoknya ada Malik, Rizky, Putra, Dede, Kiki, Upin, Rama, Raka, dan Rifki. Di tahun ini aku jomblo, udah jomblo, dan lagi-lagi deket sama Malik. Ini emang jodoh lo sama Malik aja sih kayaknya. Ini gue kayak berasa bacain cerita cinta gitu, tapi masalahnya lo, Malik, sama kuntilanak. Saat itu kayak biasa-biasa cowok lagi ngaso-ngaso, ada yang lagi minum. Dan yang ngaso-ngaso dan minum-minum itu lagi ada di ruang tengah. Nah, di ruang tengah tuh ada smart TV sama kursi yang bisa dijadiin sofa. Dan aku, Dede, Putri lagi duduk di sofa. Sedangkan yang di belakang kita ada Rizky lagi tiduran. For your information, badan Rizky tuh agak berisi gitu, sekitar 70-80 kiloan. Di sini tanpa bermaksud body shaming, aku jelasin dulu kondisi tubuh teman-teman aku. Malik dan Dede badannya kurus tapi tinggi. Rizky agak berisi tapi dia tingginya senormalnya cowok. Putra badannya pas tapi tingginya agak kurang, sedangkan Rama, Kiki, Raka badannya tinggi besar sekitar 80-110 kg. Dan sisanya badan senormalnya cowok yang tinggi berisi aja. Nah, lagi enak-enak ngobrol nih, tiba-tiba kursi sofa kita keangkat. Kita kaget dong, dan ternyata si Upin ini menggeram sampai kepalanya masuk kolong sofa. Dan dia yang ngangkat sofa pakai kepalanya. Semuanya langsung panik karena kita baru sadar kalau Upin kesurupan. Rama, Kiki, dan Raka yang sadar badan mereka paling gede langsung megangin tangan Upin dan Malik megangin tangan satunya. Sedangkan aku bantuin nahan kepala Upin yang waktu itu gak bisa diem banget. Oke, sekarang gue ngerti. Jadi baik teman-temannya ini cowok-cowok ini banyak yang badannya berisi-berisi dan bayangin satu orang si Upin ini bisa ngangkat sofa dengan oh my god. Dengan kepalanya. Belum beres Upin kesurupan, Ratna tiba-tiba ketawa cekikikan karena dia juga ikutan kesurupan. Keadaan waktu itu chaos banget karena Upin dan Ratna gak sadar-sadar sampai kesurupan 3 makhluk. Harimau, Jawara Sunda, sama nenek-nenek. Di situ aku baru tahu kalau ternyata Malik, Raka, Rama semuanya pada bisa lihat dan kita berempat pada punya kodam. Karena Upin gak sadar-sadar, akhirnya Rama, Kiki, sama Raka bawa Upin ke salah satu kamar. Dan mereka juga ngebiarin Ratna biar cewek-cewek yang urusin, yang sisanya yang ngurusin. Ratna ini kesurupannya kayak setengah sadar. Dia tiba-tiba ngomong dan ketawa kecicikikan. Sebentar dia manggil nama aku buat minta tolong. Sebentar-bentar dia bilang kalau dia sayang banget sama aku sebagai sahabatnya. Dan sebentar-bentar dia juga bikin panik karena teriak-teriak udah gak kuat kesurupan. Setelah Upin tenang dan tidur, Ratna ini masih kesurupan. Dan Raka yang waktu itu pacarnya, akhirnya, oh Raka ini pacarnya Ratna berarti. Raka tuh marah-marah ke arwah yang ada di dalam badannya Ratna. For your information, walau aku sama Ratna orang Sunda, tapi kita tuh nggak fasih bahasa Sunda. Cuma kalimat-kalimat umum aja yang kita tahu, dan di situ Ratna lancar banget bahasa Sundanya sampai diajak ngobrol sama Raka pun pakai bahasa Sunda. TV yang tadi mereka nyalain dan muterin lagu-lagu EDM tiba-tiba langsung diganti ke suara ayat-ayat suci. Di situ Ratna sempat sadar sebentar, minta muntah di wastafel, terus habis itu nanti dia cekikikan lagi, sampai Raka udah kesel banget kan. Ya iyalah ceweknya kesurupan gimana nggak kesel sama hantunya bukan sama ceweknya. Aku akhirnya bilang ke Raka buat bacain ayat kursi di kupingnya Ratna. Pas Raka lagi nginget-nginget bacaan ayat kursi, Kunti yang masuk ke badannya Ratna tiba-tiba bacain ayat kursinya sambil cekikikan. Jadi dia melafazkan ayat-ayat ya, gue nggak bisa bacanya, sorry. Di situ aku langsung merinding banget karena aku baru pertama kali dengar yang kesurupan sampai kayak gitu. Dan udah jam 1:30 subuh dan keadaan Ratna juga belum reda. Sampai 1:30 pagi Ratna masih kesurupan.
Kita berempat yang nanganin pada kesurupan udah capek banget karena Malik sempat kemasukan juga kodamnya. Udah pada capek banget karena ini akhirnya jadi nembus-nembus ya, ganti-gantian ada temennya yang kesurupan sama kodamnya juga segala macem. Jadi Ratna nih main eventnya nih ya. Ratna nih yang kena nih, yang kesurupan. Tapi ntar ada yang masuk ke siapa walaupun cuma sebentar-bentar. Bayangin dari sekitar sorean gitu sampai jam 1:30 subuh. Lama banget kan itu. Akhirnya karena kita udah gak sanggup buat nanganinnya, aku milih nelfon kakakku yang kedua sampai dia bangun. Di situ aku udah lemes banget, cuma bisa bilang, "Teh tolong, aku lagi acara villa sama anak-anak dan mereka dari jam 10 kesurupan gak kelar-kelar." Di situ kakakku cuma bilang, "Ya udah iya sebentar," dan telepon dimatiin. Setelahnya aku ngerasa ada sosok laki-laki yang pakai baju gamis buat laki-laki warna putih, pakai sorban, pakai puci putih, tangan kanannya bawa tasbih dan dia masuk ke villa kita. Bersihin kaki dikeset sambil ngucap Assalamualaikum. Abis itu ruangan yang tadinya sesek, penuh dan sempit langsung ngerasa kayak lega banget. Kita berempat yang dari tadi udah kecapean dan udah kena kesurupan juga langsung rebahan karena emang enak banget rasanya dan atmosfernya udah lega gitu. Di situ kita udah mulai bisa ngobrol-ngobrol lagi santai sampai nggak lama Ratna mulai kesurupan lagi. Tapi kali ini Kuntinya bisa diajak komunikasi dan malah dibecandain sama Kiki dan Malik. "Kiki, Malik, please." Kuntinya bilang kalau dia suka sama Kiki dan mau ngajak Kiki ke alamnya dan ngajak Kiki loncat dari lantai 7 apartemen. Pas lagi nyimak Malik dan Kiki yang lagi bercandain sama Ratna yang kesurupan, tiba-tiba aku lihat cewek itu lagi dan secepat kilat dia mempengaruhi aku buat cutting. Dia mempengaruhi si Yaya ini untuk nyilet tangannya sendiri. Aku hampir pecahin gelas buat Karing, tapi untungnya aku sempat minta tolong sama Malik sebelum cewek itu masuk ke badan aku. Dari sini dimulailah POV dari Malik. Jadi dia udah gak ada kesadaran lagi ya. Jadi sama Malik, cewek ini yang ada di dalam badan Yaya itu diajak ngomong. Dan cewek ini pas ngobrol sama Malik bener-bener malu-malu sambil nutupin mulutnya pas cekikikan dan main-mainin rambutnya. Ih ganjen. Malik nanya lah pokoknya intinya, "Kenapa kamu bisa ada di sini? Ngikutin ya?" Terus si cewek ini bilang, "Heeh." Kenapa kamu ngikutin, kamu ngapain?" Si hantu ini bilang, "Hihi, suka, ganteng banget." Dibalas lah sama si Malik nih, "Ah gak mau, kan kamu udah meninggal. Jelek lagi soalnya meninggalnya. Suruh siapa gores-gores tangan gara-gara laki-laki." Dan si Kunti ini tuh maksa-maksa untuk minta peluk ke Malik. Tapi sama Malik ditolak dan akhirnya dikeluarin secara paksa. Aku gak tahu gimana caranya si Malik ini ngeluarin cewek itu dari badannya Yaya. Tapi dia berhasil ngeluarin cewek ini dan si Yaya dibawa ke ruang tengah sama Malik. Mereka semua akhirnya ngobrol lagi. Posisinya waktu itu aku duduk di sofa dan Malik di belakang aku. Dia lagi meluk aku dari belakang dan tanpa aku sadar cewek ini masuk lagi dan cekikikan. Dan di sini Malik bilang ke si cewek tadi, ke hantu tadi, "Anjir, kirain ini Yaya, taunya kamu." Karena dia meluk Yaya kan, dipikirnya tuh Yaya. Terus si hantunya bilang, "Lagi dong, peluk lagi." What? Malik nolak lah gitu. Nggak mau keluar kamu dari badannya Yaya. Dan di bawah di situ dia benar-benar kekeh untuk minta peluk sama Malik. Akhirnya salah satu dari mereka yang bernama Rama, dan dia itu juga salah satu yang punya kodam, dan kodamnya ini harimau. "Kamu pergi atau mau saya paksa?" Si Kunti ini tuh sok jagoan banget, dikiranya Rama tuh kayak ecek-ecek lah, cupu lah. Sampai akhirnya Rama ngeluarin kodamnya dan dia benar-benar keluar, dan aku pun bisa rasain kalau si Kunti ini tuh ketakutan sampai gemeteran. Sampailah ke malam berikutnya pas kita udah balik lagi ke rumah, udah balik ke komplek masing-masing. Sebelum mereka balik itu mereka sempat nongkrong. Nah waktu itu si Yaya ini udah sampai rumah, dia lagi istirahat gitu, lagi duduk di kasur. Tiba-tiba muncul lagi si cewek ini. Dia bisik-bisik di kupingnya Yaya, "Panggil dia ke sini. Kalau kamu mau manggil dia ke sini, aku bisa celakain kamu." Si Kunti ini minta Yaya untuk panggil Malik. Aku di situ benar-benar ketakutan dan langsung chat Raka. Aku hampir nangis dan Raka langsung datang ke rumah bareng sama yang lain. Setelah aku lihat Malik, cewek itu masuk lagi dan ngelakuin gaya dan omongan kayak biasanya. Intinya si cewek ini tuh nggak mau kabur, nggak mau cabut dari badannya Yaya sampai Malik mau meluk cewek ini. And in the end, Malik akhirnya mau buat meluk cewek ini. Dan setelah Malik peluk, cewek ini langsung keluar sendiri. Dan terakhir sebelum dia keluar, aku bisa rasain banget perasaannya senang banget dan karena dia bisa dipeluk sama Malik. Setelah kejadian di 2021 itu, aku alhamdulillahnya gak pernah lagi digangguin sama dia. Aku sempat lihat dia beberapa kali, tapi dia cuma kayak nyengir-nyengir dan aku juga sekarang gak pernah ketemu atau komunikasi lagi sama Malik. Sebenarnya ada banyak video yang waktu aku kesurupan di apartemen, cuma harus dicari dulu. Ya mungkin besok-besok aku bisa minta video kamu ya, Yaya. Oke, so that's the story dari Yaya.
Ini ngeri banget ya, kalian bisa bayangin karena ini lebih fokusnya ke surup-nyurup ya, kesurupan-kesurupan. Aku tuh paling takut sama bagi kalau misalnya orang kesurupan. Aku nggak bisa bayangin kalau misalnya orang itu tuh nggak bisa balik lagi gimana. What are we gonna do? What are we gonna tell their parents? Kita harus bilang apa sama keluarganya gitu loh. Dan ini nggak fair banget, dia sukanya sama Malik. Kenapa cewek lain yang dikorbanin? Kenapa orang lain yang dimasukin gitu loh? Emang apa yang masih hidup dan sudah meninggal tuh gak bisa disatuin. Jadi I don't know, mungkin ada yang makhluk dari dunia lain yang nonton video gue. Please kalian harus tahu juga yang kayak gitu. Honestly I'm scared, aku kepanasan, aku ketakutan. Dan kayaknya cerita Spooktober hari ini diakhiri gitu aja. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian punya cerita-cerita horor sendiri, kalian boleh banget untuk email aku. Emailnya ada di description box. And I'll see you on my next video. Bye!